persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ladalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 4 Maret 2025, hari biasa pekan ke-8, disusun dan dibawakan oleh Frater Yosto Keban ESVD. Selamat mendengarkan. Bacaan dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Upah mengikut Yesus. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumah, atau saudara laki-laki, atau saudara perempuan, atau ibu, atau ayah, atau anak-anak, atau ladangnya, orang itu pada zaman ini juga akan menerima 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Namun, banyak orang yang pertama akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang pertama." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sama saudaraku yang terkasih dalam Kristus, judul renungan yang saya bawakan pada hari ini adalah jerih payah di dalam Tuhan tidak akan sia-sia. Judul ini terinspirasi dari Injil Markus bab 10 ayat 28 sampai 31. Sama saudara yang terkasih dalam Kristus, sudah tidak lazim lagi bagi kita mendengarkan pernyataan bahwa setiap pekerjaan harus diimbangi dengan upahnya. Itu sebabnya secara tidak langsung setiap apa yang dikerjakan seseorang selalu ada kaitannya ada upah dan penghargaan. Seorang pekerja kasar misalnya menghendaki upah berupa uang atau barang, tetapi bagi seorang yang berkecukupan dari segi materi, imbalan berupa uang atau barang tidak terlalu dibutuhkan. Namun di satu sisi mereka tetap mengharapkan upah dari pekerjaan atau perbuatan baiknya. Bila si kaya tidak mau melepaskan hartanya untuk mengikuti Yesus, akan tetapi para murid telah meninggalkan segala sesuatu demi Yesus, pertanyaannya adalah, adakah keuntungan bagi para murid melakukan semua itu? Yesus mengatakan bahwa segala pengorbanan akan nama Tuhan tetap ada harganya. Apa saja yang hilang karena mengikuti Yesus akan menerima upah berlipat kali ganda di dunia ini maupun di zaman yang akan datang, yakni berupa hidup yang kekal. Tentu saja yang dimaksud Yesus bahwa yang gila bersifat materi tidak selalu mendapat ganti berupa materi. Tetapi yang dimaksud adalah Tuhan memperhatikan setiap pekerjaan orang. Ia tidak mengecewakan mereka yang rela mengorbankan segala sesuatu di kemuliaan nama Tuhan. Mereka yang harus miskin, menderita, dan teraniaya karena Kristus, meskipun tidak mendapatkan sesuatu berupa materi, namun sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang kaya di dalam iman dan kemurahan. Karena itu, mereka akan ditinggikan di hadapan Allah dan mendapatkan nama yang harum di dunia ini. Tetapi mereka yang menduduki posisi yang elit di dunia ini, namun tidak menghiraukan Kristus, akan menduduki tempat terakhir nanti.
tidak ada penghargaan untuk mereka oleh Allah di dalam kerajaannya, karena banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terkemudian, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Sama saudaraku yang terkasih, meninggalkan segalanya untuk mengikuti Yesus bukanlah hal yang mudah. Dalam konteks kehidupan kita, meninggalkan segala sesuatu yang kita cintai untuk mengikuti panggilan Tuhan memerlukan iman dan keberanian. Tapi apa yang perlu kita tinggalkan? Barangkali Yesus di sini mau menegaskan kepada kita bahwa meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Dia berarti meninggalkan kebiasaan buruk, hubungan yang tidak sehat, atau bahkan ketakutan yang menghalangi kita untuk maju. Bangunlah dan ikutilah Dia merupakan sebuah perintah untuk melepaskan apa yang tidak bermanfaat bagi pertumbuhan rohani kita. Yesus dalam Injil hari ini memberikan janji yang luar biasa pada mereka yang berani meninggalkan segalanya. Ia berjanji bahwa barang siapa meninggalkan segala sesuatu untuk mengikuti Dia akan menerima kembali 100 kali lipat dari apa yang mereka tinggalkan. Hal ini menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang baik dan murah hati. Dalam hidup kita, ada saat-saat ketika kita pernah kehilangan. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan kita dalam kekurangan. Setiap pengorbanan yang kita lakukan untuknya tidak akan sia-sia. Dalam situasi apapun, ingatlah bahwa janjinya untuk memberi hidup yang kekal dan berkat yang berlimpah tetap berlaku. Sama saudara yang terkasih dalam Kristus, pertanyaan para murid yang diwakili oleh Petrus juga menjadi pertanyaan bagi kita. Ketika kita ingat pengorbanan dalam pelayanan yang begitu besar, baik berupa waktu, tenaga, pikiran maupun harta, dan kita membandingkannya dengan orang lain yang kelihatannya sedikit berkorban, namun mendapatkan nama dan penghargaan, bahkan mungkin dari apa yang kita lakukan, tentu bisa terasa menyakitkan. Namun jawaban Yesus kepada para murid memberikan kepastian bahwa Tuhan yang kuasa melihat apa yang kita lakukan, dan Ia menghargai sekecil apapun pengorbanan yang kita lakukan kepadanya. Firman Tuhan yang terdapat dalam surat Rasul Paulus kepada umat di Korintus mau mengatakan kepada kita bahwa karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, janganlah goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payah tidak sia-sia. Dengan demikian, agar setiap pengorbanan kita tetap murni dan berbau harum di hadapannya, maka hendaknya pelayanan yang kita lakukan tidak berdasarkan kesebayangan penghargaan dari manusia, tetapi lakukanlah setiap pelayanan kita sebagai wujud ucapan syukur kepada Allah yang telah percaya kita untuk melayani. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Nedalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.